Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi terkait pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, definisi pengambilan keputusan. Jadi, definisi pengambilan keputusan ini merupakan proses rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data, dan teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju atau mundurnya perusahaan atau suatu organisasi, karena pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, jika pengambilan keputusan salah, maka akan berdampak buruk pada roda organisasi bahkan administrasinya. Model-model pengambilan keputusan. Yang pertama rasional, yang kedua rasional terbatas, dan yang ketiga intuitif. Rasional ini diambil berdasarkan informasi yang lengkap atau komplit, sehingga mencari keputusan yang optimal. Sedangkan rasional terbatas diambil berdasarkan informasi yang terbatas karena masalah yang cukup kompleks, sehingga tidak mencari keputusan yang optimal. Yang terakhir ada intuitif. Intuitif ini diciptakan tanpa kesadaran sehingga hanya berdasarkan pengalaman. Dalam kasus tertentu, mengandalkan intuitif ini dapat meningkatkan pengambilan keputusan, tetapi tidak juga dapat terlalu mengandalkannya karena sulit untuk mengetahui kapan intuisi tersebut benar atau salah. Kuncinya adalah dengan meninggalkan atau tidak juga hanya mengandalkan intuisi, tetapi untuk melengkapi dengan bukti dan penilaian yang baik. Bagaimana seharusnya keputusan dibuat? Pembuatan keputusan yang paling baik adalah yang rasional. Artinya, pembuat keputusan tersebut membuat pilihan-pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan tertentu. Pilihan-pilihan ini dibuat dengan mengikuti 6 langkah dari model pembuatan keputusan yang rasional atau Rational Decision Making Model. Selanjutnya yaitu pembuatan keputusan yang paling baik adalah rasional. Artinya, pembuat keputusan tersebut membuat pilihan-pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan tertentu, serta pilihan-pilihan ini dibuat dengan mengikuti 6 langkah dari model pembuatan keputusan yang rasional. Yang pertama yaitu tetapkan masalah, identifikasi kriteria keputusan. Mendefinisikan perbedaan antara fakta yang ada dengan yang diinginkan, apa yang relevan dan tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua yaitu kembangkan alternatif dengan memberikan value pada kriteria. Memberikan prioritas terhadap sesuatu yang benar, kemudian membuat daftar alternatif yang paling mungkin. Yang ketiga yaitu evaluasi dan pilih. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan setiap alternatif, kemudian memilih alternatif terbaik. Kreativitas dalam pengambilan keputusan. Meskipun model pengambilan keputusan yang rasional akan sering memperbaiki keputusan, pembuatan keputusan yang rasional juga membutuhkan kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru dan berguna. Kreativitas memungkinkan pengambilan keputusan untuk lebih dapat menilai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah yang tidak dilihat oleh orang lain. Model kreativitas tiga komponen. Tiga komponen model kreativitas. Untuk merangsang kreativitas seorang adalah keahlian, kemampuan berpikir kreatif, dan motivasi tugas intrinsik.
Studi mengonfirmasi bahwa semakin tinggi level masing-masing, semakin tinggi kreativitasnya. Keahlian dalam fondasi untuk semua kerja kreatif. Potensi kreativitas ditingkatkan ketika individu memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan keahlian serupa di bidang usaha mereka. Keterampilan berpikir kreatif mencakup karakteristik kepribadian yang terkait dengan kreativitas, kemampuan untuk menggunakan analogi dan bakat untuk melihat yang akrab dalam cahaya yang berbeda. Motivasi tugas intrinsik adalah keinginan untuk mengerjakan sesuatu karena itu menarik, memuaskan, atau menantang secara pribadi. Stimulan lingkungan yang menumbuhkan kreativitas termasuk budaya yang mendorong aliran ide dan kebebasan untuk memutuskan pekerjaan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Penting dalam pengambilan keputusan. 1. Analisis the situation. Menyesuaikan gaya keputusan dengan budaya nasional dan budaya organisasi di mana Anda bekerja. Kedua, beware of bias, bahwa dalam semua keputusan yang kita buat akan terdapat bias. Combination analysis with intuition. Dengan menggunakan keduanya, rasional dan intuisi, Anda benar-benar dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan Anda. Keempat, specific decision style for specific job. Penyelarasan gaya keputusan Anda dengan persyaratan pekerjaan akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan Anda. Kelima, be creative. Jadilah pengambilan keputusan yang kreatif. Kriteria utilitarian adalah suatu keputusan yang dibuat berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Tujuan dari keputusan utilitarian adalah memberikan kebaikan besar pada jumlah yang terbanyak. Pandangan ini mendominasi keputusan bisnis dan konsisten dengan sasaran seperti efisiensi, produktivitas, dan laba tinggi. Misalnya dengan memaksimalkan laba, seorang pembisnis dapat memperlihatkan bahwa dia mendapatkan kebaikan dalam jumlah terbanyak dan ketika ia mengeluarkan peringatan pencatatan untuk 15% karyawannya. Kriteria etis yang terfokus pada hak. Kriteria etis yang terfokus pada hak adalah membuat keputusan yang konsisten dengan kemerdekaan dan hak fundamental. Sebuah penekanan pada hak dalam pengambilan keputusan berarti menghormati dan melindungi hak asasi manusia, seperti hak pribadi, berbicara dengan bebas, dan berhubungan dengan proses. Penggunaan kriteria ini dapat melindungi pembocoran rahasia. Individu yang melaporkan perbuatan-perbuatan tidak etis atau ilegal dari pemberian kerja mereka kepada pihak luar. Ketika mereka mengungkapkan perbuatan-perbuatan tidak etis oleh organisasi mereka kepada pers atau agensi-agensi pemerintahan dengan dasar hak untuk berbicara dengan bebas. Kriteria terfokus pada keadilan. Kriteria terfokus pada keadilan ini mengharuskan individu untuk menentukan dan menjalankan peraturan-peraturan dengan baik dan adil sehingga terdapat distribusi laba dan biaya secara adil. Anggota-anggota serikat kerja biasanya menyukai pandangan ini. Pandangan ini membenarkan pemberian bayaran yang sama untuk setiap individu atas pekerjaan tertentu, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan kinerja dan penggunaan senioritas sebagai penentu utama dalam membuat keputusan pemberhentian. Jenis-jenis keputusan dalam organisasi. Keputusan dalam organisasi dapat digolongkan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersebut, sehingga organisasi harus melibatkan pengambilan keputusan dengan bagian yang seharusnya menjadi fokus utama. Secara garis besar, jenis keputusan
terbagi menjadi dua, yaitu rutin, sifatnya berulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengembalikannya. Tidak rutin diambil pada saat khusus dengan jangka waktu yang tidak menentu. Aplikasi manajerial dalam pengambilan keputusan. 1. Gaya direktif. Pengarahan adalah suatu yang mengembangkan sebuah keputusan dengan ambiguitas atau ketidakjelasan rendah dalam cara berpikir yang rasional. 2. Gaya analitis adalah suatu gaya pengembalian keputusan dengan toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas atau tidak jelasnya dan cara berpikiran rasional. Ketiga, gaya konseptual adalah suatu yang mengembalikan keputusan dengan toleransi yang tinggi untuk ambiguitas atau ketidakjelasan dengan cara berpikir intuitif yang tinggi. 4. Gaya perilaku adalah suatu gaya pengambilan keputusan dengan toleransi yang rendah untuk ambiguitas atau ketidakjelasan dengan cara perilaku intensif yang tinggi juga.